Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Muhammad Naufal Fariza ti MIPA 4. Pertami-tami abi nyungkeun hampura pisan ka guru-guruna gitu. Soalna nu kahiji ieu memorina tos rada seep gitu. Jadi mau ngangge webcam, nu kadua lampuna itu aduh. Punten pisan we nya pokona mah eta weh Miki pangmaramankeun webcam na sareng ieu we hurungkeun we ieuna bahasa Indonesiana nya Oh, me oke. gampang Oke, kitu siap. nerangkeunna nya sabenerna mah abi teh bade ngajelaskeun tentang bumi gitu tapi ngangge bahasa Indonesia we nya me ieu we me gampang gitu punten pisan. Sebentar. Oh, oke. Selamat menonton. Aha. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Oke, pada kali ini aku pengen menjelaskan tentang bumi. Ya, seperti yang kita tahu, bumi adalah sebuah planet yang memiliki kehidupan. Iya, siapa sih nggak tahu bumi gitu? Oke, lanjut. Di sini aku pengen ngejelasin ya tentang bumi gitu berdasarkan geologi. Aku bingung mau mulai dari mana. Oke, kita mulai dari Arkeokum. Arkeokum merupakan sebuah zaman tertua di mana ya kehidupan itu masih belum ada. Ya usianya sih selama 2500 juta tahun lamanya. Kemudian pada masa itu sendiri, bumi memiliki sebuah kulit yang dimana masih sangatlah panas ya. Aduh, gimana nih? Ya pada zaman itu mana mungkin lah ada makhluk hidup itu. Oke, kita lanjut ke zaman Paleozoikum. Ya, Paleozoikum merupakan masa di mana mulainya sebuah kehidupan. Karena zaman ini berjalan selama kurang lebih 340 juta tahun lamanya. Pada masa ini sendiri kemudian dimulailah sebuah masa mikroorganisme kayak ikan, amfibi, hingga reptil gitu, dimana mereka bukanlah sebuah bentuk makhluk hidup yang ya tidak memiliki tulang belakang. Ya itu awal mula kehidupan gitu, karena ya bumi udah layak huni dulu nih ya. Oke, kita lanjut lagi ke zaman Mesozoikum. Nah ini nih yang paling kusuka nih. Di zaman inilah makhluk-makhluk besar kayak T-Rex, Tyrannosaurus, ya seperti yang kita tahu gitu, yang kayak di film tuh Jurassic Park gitu. Nah di zaman ini nih mereka pada hidup gitu. Nah sehabis zaman ini mereka punah gara-gara asteroid yang jatuh ke bumi. Ya ini kurang lebih 400 juta tahun sih lamanya. Ya ini ya bisa disebut zaman Jurassic ya. Ya karena itu sendiri lah, isinya itu Tyrannosaurus, kayak fosil-fosil ini prasejarah gitu. Kita lanjut ke zaman terakhir yaitu Neozoikum. Merupakan sebuah masa di mana mulai bermunculannya para Meganthropus erectus atau yang lebih kita kenal sebagai manusia purba. Ya, manusia purba ini sebagai nenek moyang manusia modern yang sekarang. Ya itu berarti kita hidup di Neozoikum. Bicara soal manusia, aku pengen bicara sedikit gitu. Ya manusia itu sebagai makhluk ekonomi kan, yang itu berarti manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya contohnya kayak kegiatan ekonomi gitu, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Seperti itu bro sekalian atau akang teteh. Oke, oh ya ada pertanyaan nih. Alasan kenapa bumi menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup adalah sepertinya akan kujawab ya.
Ya karena itu salah satu dari tugasnya. Ya udahlah, aku jawab ya. Oke, bumi menjadi salah satu tempat tinggal bagi makhluk hidup yang sempurna ya. Karena apa? Bumi mengandung banyak air dan asam amino. Ya, dilansir dari National Geographic, bumi kita terbentuk dari ledakan dahsyat sekitar 3 miliar tahun yang lalu yang dikenal sebagai teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa beribu, berjuta, bermiliaran tahun yang lalu bumi dibombardir oleh jutaan asteroid yang turun ke bumi dan membawa air serta asam amino yang sangat banyak. Hal ini merupakan cikal bakal dari sebuah kehidupan, yaitu kayak di ini. Berarti ini tuh pada zaman Paleozoikum ya. Oke. Lanjut. Yang kedua itu adanya oksigen yang mencukupi. Oke. Ya kalau nggak ada oksigen ya gimana gitu. Tersedianya oksigen yang cukup tentu merupakan anugerah terindah bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan darat lah. Ya walaupun yang di laut juga ada kayak lumba-lumba, paus dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut. Apa yang terjadi jika makhluk hidup kekurangan oksigen? Ya meninggal. Karena ya otak juga membutuhkan ini, suplai oksigen gitu biar bisa berpikir. Oke. Lanjut. Munculnya sebuah benua terbesar di dunia, yaitu disebut dengan Pangea, merupakan daratan luas yang menyebabkan perubahan geologi, iklim, dan juga lingkungan yang parah gitu. Letusan gunung api berlangsung terus-menerus selama 1 juta tahun, mengeluarkan lava seluas 300 km persegi dan menghasilkan endapan setebal 1750 meter. Dampaknya, gas metana yang membeku dalam air laut pun mencair dan memberikan dampak pemanasan global hingga 20 kali lebih kuat dari gas CO2. Yang itu berarti hanya 5% populasi makhluk hidup yang bisa bertahan. Sisanya 95% itu punah. Karena ya kekurangan oksigen, terus hujan asam yang menyebabkan tumbuhan tidak mampu bertahan gitu. Jadi udah kekurangan oksigen, terus CO2 di mana-mana, pokoknya kacau lah zaman itu. Nah, setelah semua yang terjadi, akhirnya tumbuhan pun tumbuh gitu. Dan ya karbon dioksida pun diganti gitu sama oksigen gitu, karena fotosintesis ya otomatis karbon dioksida itu berguna gitu. Nah, yang terakhir itu ada atmosfer. Ya, fungsi atmosfer itu buat ngejaga bumi gitu. Kalau misalkan ada asteroid gitu yang turun ke bumi, itu bisa terbakar di atmosfer. Bukan terbakar lagi sih, kayak ya hangus aja gitu, hilang seperti debu. Oke, mungkin itu saja yang aku jelasin ya. Sepertinya. Oh iya, maaf juga aku tidak pakai webcam, jadi ya terima kasih sudah mendengarkan. Oh iya Miki, tolong ganti ininya dong, bahasanya pakai bahasa Sunda lagi. Oh, oke siap. Sebentar. Aha. Hatur nuhun nutos ninggal video abi terus anu nonton gitu. Hatur nuhun pisan. Aduh, hampura pisan itu tiasa webcam gitu. IG saya pisan itu memorina. Terus hampura we nya pokona mah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.